والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Jangan hina sahabat-sahabat. Pada suatu hari, di lokasi eksekusi para tawanan yang penuh sesak oleh kerumunan orang, berdirilah pemuda yang bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi. Dengan tegapnya di hadapan Khubayb, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan oleh kaum Quraisy. Hari itu adalah hari di mana para tawanan akan dieksekusi. Ia menyaksikan Khubayb berjalan ke arah kayu yang telah dipancangkan. Sa'id mendengar suara Khubayb yang tenang di antara jeritan dan teriakan para wanita dan anak-anak. Khubayb kemudian dia berkata, "Dapatkah kalian mengizinkan aku untuk melakukan salat 2 rakaat terlebih dahulu?" Sa'id lalu memperhatikan Khubayb saat ia menghadap kiblat dan melakukan salat 2 rakaat. Betapa bagus dan sempurna 2 rakaat salat yang dikerjakannya. Sa'id juga memperhatikan saat Khubayb menghadap para Quraisy, seraya berkata, "Demi Allah, kalau kalian tidak menduga bahwa aku akan memperpanjang salat karena merasa takut mati, pasti aku akan memperbanyak bilangan salat tadi." Pada saat itu Sa'id menyaksikan kaumnya dengan kedua mata kepalanya saat mereka memotong bagian tubuh Khubayb yang masih hidup. Mereka memotong setiap bagian tubuh Khubayb sambil berkata kepadanya, "Apakah kau ingin Muhammad menggantikan posisimu ini dan engkau akan selamat karenanya?" Khubayb kemudian mengatakan dengan lantang, "Demi Allah, aku lebih suka menjadi pengaman dan meninggalkan istri dan anak-anakku daripada Muhammad ditusuk dengan duri, padahal darah mengalir di sekujur tubuhnya." Maka semua manusia yang hadir saat itu mengacungkan tangan mereka ke langit, seraya berteriak sengit, "Bunuh dia! Bunuh dia!" Lalu Sa'id bin Amir menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Khubayb mengangkat pandangannya ke langit dari atas tiang kayu seraya berdoa, "Ya Allah, hitunglah satu demi satu mereka semua. Bunuhlah mereka secara kejam. Janganlah kau sisakan satu orang pun dari mereka." Khubayb pun kemudian meniupkan nafasnya yang terakhir. Pada tubuhnya banyak sekali bekas luka pedang dan tombak yang tak terhitung. Pada saat itu suku Quraisy pun telah kembali ke Mekah. Dan mereka semua sudah lupa akan bangkai tubuh dan proses eksekusi mati Khubayb. Akan tetapi dalam diri seorang pemuda yang hampir baligh bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi tidak pernah hilang bayangan Khubayb sesaat pun. Sa'id sering sekali melihat Khubayb di kala tidurnya. Bahkan saat terjaga pun Sa'id sering melihatnya dengan ilusi. Tergambar di benak Sa'id saat Khubayb melakukan salat 2 rakaat yang begitu tenang dan nikmat di depan kayu yang terpancang. Sa'id mendengar getaran suara Khubayb di telinganya saat Khubayb berdoa untuk kehancuran suku Quraisy. Sa'id menjadi khawatir terkena petir dibuatnya saat itu, atau takut terkena hujan batu yang jatuh dari langit karenanya. Lalu Khubayb seperti telah mengajarkan Sa'id banyak hal yang belum diketahui sebelumnya. Pada saat itu pula Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Sa'id bin Amir untuk memeluk Islam. Maka ia berjalan menghampiri kerumunan manusia dan mengumumkan keterlepasan dirinya dari perbuatan dosa yang telah dilakukan suku Quraisy.
Dan ia berikrar akan meninggalkan segala berhala yang pernah disembahnya, dan ia mengumumkan pula bahwa ia telah masuk Islam. Setelah Nabi SAW kembali ke hariban Allah Subhanahu wa taala, Sa'id menjadi pedang terhunus bagi khalifah pengganti Rasul, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan ia menjadi contoh terbaik bagi orang yang beriman, yang berniat membeli kehidupan akhirat dengan dunianya. Ia rela mendahulukan Allah dan pahala yang akan diberikan daripada semua keinginan nafsu syahwat badannya. Kedua khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui dengan baik kebenaran dan ketakwaan yang dimiliki oleh Sa'id. Mereka berdua sering mendengarkan dengan serius setiap nasihat dan ucapan Sa'id. Contohnya adalah saat Umar baru menjadi khalifah. Sa'id mendatangi Umar dan berkata, "Wahai Umar, aku berwasiat kepadamu agar engkau takut kepada Allah dalam urusan manusia. Dan janganlah engkau takut kepada manusia dalam urusan Allah. Ucapanmu jangan pernah menyalahi perbuatanmu, sebab ucapan yang terbaik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Wahai Umar, perhatikanlah dengan baik orang yang telah Allah percayakan kepadamu urusannya dari kalangan kaum muslimin, baik mereka yang jauh ataupun yang dekat. Cintailah mereka sebagaimana engkau menyayangi dirimu dan keluargamu. Buatlah mereka membenci apa yang engkau dan keluargamu benci. Hadapilah segala aral yang melintang untuk menuju kebaikan. Dan janganlah engkau khawatir terhadap kecaman orang selagi di jalan Allah." Umar pun bertanya, "Siapa yang mampu melakukan itu, wahai Sa'id?" Kemudian Sa'id mengatakan, "Yang mampu melakukan itu adalah orang sepertimu yang telah diberikan Allah kepercayaan untuk mengurusi permasalahan umat Muhammad, yang mana tidak ada lagi perantara antara engkau dengan Allah." Sejurus kemudian Umar mengajak Sa'id untuk menjadi salah seorang pembantunya seraya mengatakan, "Wahai Sa'id, kami mengangkatmu menjadi gubernur daerah Hims." Sa'id menjawab, "Wahai Umar, demi Allah, janganlah engkau menimpakan fitnah kepadaku." Umar kemudian pada saat itu menjadi marah dan mengatakan, "Celaka kalian. Kalian meletakkan kepemimpinan ini di leherku, kemudian kalian mau lepas tangan dariku? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu." Kemudian Umar mengangkat Sa'id menjadi gubernur daerah Hims seraya bertanya, "Bolehkah kami menentukan gaji buatmu?" Sa'id mengatakan, "Apa yang akan aku lakukan dengan gaji tersebut, wahai Amir Mukminin? Sementara gaji dari Baitul Mal melebihi kebutuhanku." Dan akhirnya Sa'id pun berangkat ke Hims. Sedikit sekali uang yang dibawa oleh Sa'id bin Amir. Hingga suatu saat datang beberapa orang dari penduduk Hims yang dipercaya oleh Amirul Mukminin. Amirul Mukminin berkata kepada mereka, "Tuliskan nama-nama orang miskin kalian sehingga dapat aku cukupkan kebutuhannya." Akhirnya mereka pun melaporkan data yang mereka miliki. Di dalamnya terdapat nama fulan, dan ternyata nama Sa'id bin Amir tertulis di dalam daftar orang-orang miskin tersebut. Umar kemudian bertanya kepada mereka, "Siapakah Sa'id bin Amir ini?" "Dia adalah pemimpin kami." Umar bertanya, "Pemimpin kalian termasuk orang fakir?" Mereka menjawab, "Benar, demi Allah, waktu yang sangat lama di rumahnya tidak ada tungku api menyala." Maka meledaklah tangis Umar hingga air matanya membasahi janggut. Kemudian beliau mengumpulkan uang sebanyak 1000 dinar dan ditaruhnya dalam sebuah ikatan. Seraya berkata, "Sampaikanlah salamku padanya dan katakan padanya bahwa Amirul Mukminin mengirimkan uang ini untukmu agar semua kebutuhanmu tercukupi." Datanglah utusan tadi kepada Sa'id dengan barang bawaannya. Sa'id melihat bungkusan itu dan ternyata di dalamnya terdapat banyak uang dinar. Ia menolaknya seraya berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Seolah ia terkena musibah. Lalu datanglah istrinya sambil bertanya, "Ada apa Sa'id? Ada apa Sa'id? Apakah Amirul Mukminin telah wafat?" Sa'id menjawab, "Bahkan lebih dahsyat dari itu." Istrinya kemudian bertanya lagi, "Apa yang lebih dahsyat dari itu?" Ia menjawab, "Dunia sudah merasuki diriku untuk merusak akhiratku."
dan kini fitnah sudah menyebar di rumahku. Istrinya berkata, kalau begitu campakkan saja hal itu. Padahal istrinya tidak tahu tentang uang dinar tadi. Sa'id bertanya, maukah kamu menolongku untuk melakukannya? Istrinya menjawab, ya. Maka Sa'id mengambil uang dinar tadi dan ia membaginya dalam beberapa bungkusan. Kemudian ia membagikan kepada kaum muslimin yang fakir. Tidak lama berselang, datanglah Umar radhiyallahu ta'ala anhu ke beberapa daerah di Syam untuk memeriksa kondisi penduduknya. Saat ia tiba di Hims, beberapa penduduk menghampiri Umar untuk memberikan sambutan terhadapnya. Umar lalu bertanya kepada mereka, bagaimana pendapat kalian tentang pemimpin di sini? Mereka mengadukan keluhan kepada Umar dan mereka menyebutkan 4 kekurangan pemimpin mereka. Setiap satu masalah lebih besar dari yang lainnya. Umar kemudian berkisah, maka aku pun mengumpulkan pemimpin mereka yaitu Sa'id bin Amir dengan orang-orang tadi. Dan aku berdoa kepada Allah agar dugaanku tidak dibuat salah. Karena aku menaruh kepercayaan besar kepada Sa'id. Akhirnya saat mereka dan pemimpinnya sudah tiba menghadapku, aku bertanya, apa yang kalian keluhkan dari pemimpin kalian? Mereka menjawab, ia tidak keluar bekerja sehingga hari sudah amat siang. Aku bertanya, apa komentarmu dalam hal ini wahai Sa'id? Ia terdiam sejenak lalu berkata, demi Allah, tadinya aku tidak mau mengatakan hal ini. Namun karena ini harus disampaikan, maka aku pun akan menceritakannya. Aku tidak punya pembantu di rumah. Setiap kali aku bangun di pagi hari, maka aku pun harus menumbuk gandum buat keluargaku. Kemudian aku harus mengaduknya dengan perlahan sehingga ia mengembang. Lalu aku buatkan roti untuk keluargaku. Kemudian aku berwudu dan keluar untuk mengurusi urusan rakyat. Umar kemudian bertanya, lalu apa lagi yang kalian keluhkan terhadapnya? Mereka menjawab, ia tidak mau melayani seorang pun pada waktu malam. Umar bertanya, apa komentarmu dalam hal ini wahai Sa'id? Ia menjawab, demi Allah, sungguh aku juga sungkan untuk menceritakan hal ini. Aku telah membagi waktu siangku untuk berkhidmat dalam urusan mereka dan waktu malamku untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Umar bertanya lagi, apalagi yang kalian keluhkan darinya? Mereka menjawab, ada satu hari dalam sebulan di mana ia tidak keluar untuk mengurusi kami. Umar bertanya, apa maksudnya ini wahai Sa'id? Ia menjawab, aku tidak memiliki pembantu wahai Amirul Mukminin, dan aku tidak memiliki baju kecuali yang sedang aku pakai ini. Aku mencucinya sebulan sekali dan aku menunggunya hingga ia kering, dan pada penghujung hari baru aku dapat keluar menemui mereka. Umar bertanya lagi, apalagi yang kalian keluhkan darinya? Mereka menjawab, seringkali ia kehilangan kesadaran sehingga ia tidak mengenali orang yang berada di sekelilingnya. Umar bertanya, apa maksudnya hal ini wahai Sa'id? Ia kemudian menjawab dengan suara yang lirih, aku menyaksikan pembunuhan Khubayb bin Adi. Pada saat itu aku musyrik. Dan aku melihat para penduduk Quraisy memotong jasadnya dan mereka bertanya kepada Khubayb, apakah kau ingin Muhammad menggantikanmu di sini? Ia kemudian menjawab, demi Allah, aku lebih suka menjadi pengaman dan meninggalkan istri dan anakku daripada Muhammad ditusuk dengan duri. Dan aku selalu teringat akan hari itu. Dan mengapa aku tidak menolongnya sehingga aku menduga bahwa Allah tidak mengampuniku. Maka aku pun hilang kesadaran karenanya. Saat itu Umar langsung berkata, segala puji bagi Allah yang telah membuat dugaanku kepadanya tidak rusak. Kemudian Umar mengirimkan 1000 dinar untuknya agar dapat memenuhi segala kebutuhannya. Begitu istri Sa'id melihat uang tersebut, maka ia berkata, segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kami lewat khidmat yang kau berikan. Belilah segala kebutuhan hidup kita dan carilah seorang yang mau diupah sebagai pembantu. Sa'id berkata kepada istrinya, apakah kau punya sesuatu yang lebih baik dari itu? Istrinya pun bertanya, apakah itu? Sa'id mengatakan, kita kembalikan lagi kepada orang yang membawanya dan hal itu lebih kita butuhkan. Istrinya bertanya lagi, apakah itu?
kita pinjamkan uang tersebut kepada Allah sebagai pinjaman yang baik. Istrinya menanggapi, benar, dan semoga engkau akan dibalas dengan kebaikan karenanya. Setelah ia meninggalkan majlis, maka ia membagikan uang dinar tersebut dalam beberapa bungkus dan ia berkata kepada salah seorang anggota keluarganya, bawalah ini kepada janda fulan, yatim fulan, si miskin fulan, dan si fakir fulan. Semoga Allah meridai Sa'id bin Amir al-Jumahi. Beliau adalah salah seorang sosok yang mampu mendahulukan kepentingan orang lain meski ia berada dalam kondisi yang mendesak.